Halo teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcastnya Dika. Dan pada video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya nih menginterview calon desainer untuk tim Overloops. Nah, kebetulan nih beberapa waktu lalu saya sempat buka lowongan pekerjaan untuk desainer yang ingin bekerja bareng tim di Overloops dan juga bekerja dengan saya untuk bantu beberapa kerjaan yang saya tangani di bidang user interface dan user experience. Dan saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang nantinya pengennya akan saya share di sini kepada teman-teman semuanya. Dan mungkin juga untuk persiapan bagi teman-teman yang memang masih sedang belajar atau sedang mencari pekerjaan. Kira-kira hal apa sih yang mungkin harus disiapkan atau diantisipasi dalam melamar pekerjaan di bidang UX atau UI designer. Nah, yang jelas interview dari setiap perusahaan pastinya akan berbeda, tapi hasil pengalaman saya dari bekerja selama kurang lebih 3 tahun di perusahaan tempat saya bekerja sekarang, dan juga pengalaman saya sebagai freelancer sampai di 10 tahun belakangan ini, insya Allah nanti akan bermanfaat bagi teman-teman nih untuk menyiapkan diri tidak hanya sebagai orang yang akan melamar pekerjaan, tapi juga menyiapkan diri sebagai seorang desainer UI yang lebih profesional. Nah, cara ini sebenarnya cara yang sederhana, cuman ternyata tidak banyak teman-teman UI designer yang paham atau bahkan menguasai. Nah, itu terbukti dari kemarin ketika saya mewawancarai beberapa desainer. Kalau nggak salah waktu itu ada yang masuk kurang lebih sekitar 20 sampai 30 pelamar, dan hampir semuanya tidak ada yang benar-benar menguasai hal ini. Mungkin kelasnya juga berbeda ya. Cuman dari pengalaman saya pribadi memang ini hal yang sederhana tapi tidak banyak difokuskan. Oke, dari fenomena yang ada sekarang, dari desainer yang saya kebanyakan, dari portfolio yang saya terima, kebanyakan menonjolkan tentang visual aspeknya, ya kan? Kebanyakan menonjolkan portfolio dribble, portfolio ilustrasi, portfolio hal-hal eksplorasi yang memang dari segi desain tuh bagus saya lihatnya dan memang menarik banget, dan itu jadi faktor yang juga menunjang ketika orang ingin menerima kamu sebagai seorang desainer dan menunjukkan bahwa kamu punya nilai jual. Cuman satu hal yang paling penting adalah penguasaan akan komponen. Nah, di user interface itu yang namanya komponen ini penting banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya fokus ke visual tapi nggak menguasai komponen, ya belum bisa disebut sebagai user interface designer, ya kan? Karena pekerjaan kita pada akhirnya hanya berkutat seputar komponen. Paling gampang nih, ketika aku wawancara kemarin, yang pertama saya tanya adalah portfolio, jelas ya. Lihat dulu portfolionya, bagaimana dia paham akan visual hierarki. Nah, kesalahan yang banyak saya temukan teman-teman tuh adalah ketika di portfolio kurang mampu menunjukkan visual hierarki yang bagus. Ukuran font, bagian mana yang perlu di-emphasize, bagian mana yang perlu ditonjolkan, terus kemudian juga konsistensi, bagaimana sebuah komponen itu harus seragam antara satu page dengan page lainnya. Ini hal mendasar banget, beberapa memang menguasai, beberapa juga memang off banget dan kurang layak. Tapi dari semua yang menguasai, ketika saya tanya tentang hal-hal seperti ini, banyak gak menguasai. Contohnya, ketika saya tanya, ini komponen yang kamu bikin namanya apa? Komponen ini disebutnya apa? Ya kan? Apa sih akordeon itu? Apa sih modal? Apa sih drop down? Ini hal yang sederhana. Bahasa yang digunakan bareng-bareng untuk desainer. Jargon-jargon yang muncul ketika kita bekerja bareng. Bayangkan aja teman-teman kalau kita kerja bareng tapi kita nggak ngerti nih tentang istilah-istilah desain, tentang istilah-istilah komponen, tentang nama-nama komponen. Ini hal sederhana yang ketika teman-teman mungkin merasa belajar desain itu gampang. Karena kita hanya perlu memperkaya visual experience. Kita hanya perlu memperkaya eksplorasi kita. Kita hanya perlu amati, tiru, modifikasi gitu kan. Itu hal yang paling singkat ketika belajar desain. Tapi untuk membuat seorang menjadi seorang desainer yang profesional, itu memang harus paham akan hal seperti ini. Nah, saya mau punya cara yang singkat, cara yang efektif banget untuk teman-teman supaya bisa langsung menguasai hal kayak gini, semacam shortcut gitu ya, langsung menguasai
dan cara yang paling tepat ketika teman-teman ingin belajar akan user interface. Saat ini saya sedang melihat galeri dari desain sistem. Nah, ini adalah sebuah hal yang saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin belajar user interface dengan menyeluruh, secara holistik, lebih efektif, dan lebih yang jelas lebih profesional gitu kan. Karena di sini teman-teman akan langsung melihat bagaimana sih perusahaan-perusahaan besar dengan skala enterprise untuk scaling tim desain mereka. Nah, jadi di sini teman-teman akan melihat nih, katakanlah yang terkenal ya. Ada Asphalt gitu kan. Asphalt ini adalah desain sistemnya punya Gojek, ya kan? Indonesia punya. Dan teman-teman di sini bisa melihat bahwa di komponen ini Gojek sudah membuat banyak sekali aturan-aturan dari semua komponen yang ada di aplikasi mereka, kayak badge, notifications, button navbar, button card, dan sebagainya. Nah, ini adalah cara paling efektif, teman-teman. Kalau teman-teman pengen belajar, pengen ngerti pattern dari setiap perusahaan yang ternyata unik satu sama lainnya, dan teman-teman bisa belajar di sini sebelum teman-teman benar-benar merasa mampu untuk mendesain, kan? Karena bahasa-bahasa desain seperti ini akan jadi sangat krusial ketika teman-teman bekerja di dalam sebuah tim, ketika teman-teman mewawancara, teman-teman bisa menunjukkan bahwa pemahaman teman-teman akan dunia desain itu tidak hanya sebatas pemahaman teman-teman akan visual expression yang biasa ada di Dribbble, biasa ada di Behance, tapi juga pemahaman akan dunia desain di level enterprise. Ada banyak situs-situs desain repository, ada desain sistem repo, ada juga saya sering pakai Adele ini, karena di Adele ini kita bisa mensortir desain sistem dari komponennya. Nah, komponen ini berarti desain sistem ini mempunyai UI kit, ya kan? Kalau teman-teman melihat di scroll di sebelah kanan, ini ada UI kitnya, gitu kan? Komponen tadi bisa di-download, bisa teman-teman buka di komputer masing-masing, bisa dipelajari. Nah, sayang sekali saya nggak pakai Mac kali ini karena beberapa komponen UI kit favorit saya kayak IBM, terus kayak Atlassian, itu kebanyakan didesain menggunakan Sketch. Tapi jangan kecil hati teman-teman, karena Sketch filenya juga bisa dibuka di Adobe XD dan juga bisa dibuka di Figma, jadi masih bisa teman-teman pelajari. Saya nggak akan bahas lebih detail tentang gimana kita bisa mengeksplor dari desain sistem dari setiap perusahaan, karena teman-teman bisa langsung eksplor sendiri masing-masing. Tapi poinnya adalah bahkan di file-file yang mereka sediakan ini, kita bisa pakai loh. Dalam artian kita bisa mereusable komponen mereka untuk kepentingan desain kita. Memang bukan dianjurkan seperti itu penggunaannya, tapi bukan berarti dengan mengubah warnanya, mengubah fontnya, mengubah ukurannya, itu pada akhirnya intinya kan desain ini suatu hal yang sama, suatu hal yang di sharing language yang bareng-bareng kan. Kalau teman-teman bisa memodifikasi, kemudian membuatnya unik, menjadi desain teman-teman sendiri, kenapa kita harus membuat dari awal gitu kan? Bahkan dari beberapa file-file tadi yang mereka buat ini kebanyakan berupa symbols di sketch yang kita tinggal beberapa adjustment di master komponennya, maka nanti akan terubah secara menyeluruh, secara holistik di semua desain yang dibuat. Jadi modularity-nya, kemudian hal yang berhubungan dengan scaling itu akan sangat terasa kalau teman-teman mau mempelajari desain sistem seperti ini. Nah, itu mungkin teman-teman tips yang saya sampaikan seputar gimana sih tips untuk bisa lebih menguasai dunia user interface dengan cara yang lebih efektif dan tepat, yaitu dengan mempelajari desain sistem dari beberapa perusahaan-perusahaan dengan skala enterprise. Karena akan membuka wawasan teman-teman, dan tentunya ketika teman-teman bekerja sebagai freelancer, atau ketika teman-teman mengikuti kontes, atau bahkan teman-teman ingin melamar pekerja di perusahaan skala startup maupun skala multinasional, ini akan jadi hal yang sangat bermanfaat. Oke, sekian teman-teman dari saya tipsnya. Semoga tips ini bermanfaat, dan kasih komentar di bawah kalau ada saran, kritik, atau pertanyaan seputar topik ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.